Pada pagi hari ini Ustazah, kira-kira topik yang akan kita bahas judulnya atau temanya tentang nopo niki Ustazah? Insya Allah hari ini atau pagi ini ya kita ingin mengangkat satu fenomena yang mulai marak di generasi muda terutama ya Mas Ishak ya. Berkaitan dengan narasi marriage is scary. Marriage is scary ya. Nah, kenapa kita mau mengangkatnya? Semoga apa yang kemudian nanti akan kita bahas itu satu sisi, seandainya kemudian hari ini ada yang sudah ada dalam pernikahan, ini akan menjadi hal yang menguatkan mereka untuk bisa melanjutkan pernikahan itu sebagaimana yang dituntunkan oleh Islam. Dan kalaupun kemudian mereka-mereka terutama anak-anak kita yang belum menikah dan mulai termakan dengan narasi jangan menikah karena pernikahan itu menakutkan. Semoga apa yang kemudian nanti kita jelaskan itu juga bisa menjadi insight yang bisa membantu mereka mendudukkan persoalan atau pernikahan ini itu sebenarnya itu seperti apa begitu ya Mas Ishak ya. Karena kan banjir informasi, kalau sumbernya itu sosmed, maka yang memang akan didapatkan oleh anak-anak kita memang seolah-olah ya itu tadi membenarkan marriage is scary gitu. Nah, jadi semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah dan membawa kebaikan untuk semuanya Mas Ishak ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik dulu Victor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini dengan judul Marriage is scary. Bagaimana isinya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Monggo Ustazah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar dulur Victor semua dan sahabat-sahabat yang sedang menyimak perbincangan atau on air kita pada pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua sekeluarga, diberkahi semua urusan kita, dimudahkan, dimampukan kita menyelesaikan dan menyempurnakan semua amanah-amanah kita ya Mas Ishak ya. Amin. Sahabat sekalian, dulur Victor yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita nggak harus rajin sih scrolling, itu nggak harus ya. Tapi kalau kemudian kita itu membuka sosmed di antara fenomena yang berkaitan dengan pernikahan dan pemahaman terkait dengan pernikahan di kalangan generasi muda kita, itu memang akan kita temukan adalah mulai banyaknya narasi atau pemahaman atau prinsip bahkan kemudian yang mulai dipegang bahwa kami tidak akan menikah, aku nggak akan menikah. Kenapa? Karena pernikahan itu menakutkan begitu ya. Nah, terutama ini memang mulai populer di kalangan Gen Z Mas Ishak ya. Jadi kalau Gen Z itu kira-kira hari ini ya berarti umurnya itu ya mulai ada yang mulai masuk dalam usia-usia pernikahan awal gitu ya. Karena kan antara 2012 ya, 2012 sampai 2002 sampai 2000 tambah 15 tahun 2017 sampai 2017, berarti kalau dari si umur gitu ya hari ini dari 2001 ke sekarang kan berarti 20 sekarang 2025 24 tahun. 24 tahun. Hari ini kan berarti sudah mulai ada yang lulus kuliah ya kan, sudah mulai masuk dunia pekerjaan. Atau kalau pakai definisi yang lain itu juga ada yang menggunakannya nggak mulai dari 2001 tapi mulai dari 95 ya, 96 itu. Jadi kalau pakai 96 berarti kira-kira hari ini ya berarti 30-an tahun ya kan, yang paling tua gitu kira-kira 30-an tahun lah. Jadi dia sudah selesai kuliah, dia sudah mulai masuk dalam dunia kerja dan sudah mulai mau umur-umurnya menikah gitu. Tapi kemudian ternyata ada situasi di mana
banyak hal yang kemudian membuat mereka itu memiliki tren baru, yaitu ada yang sifatnya itu menunda pernikahan, tapi ada yang mulai kayaknya saya nggak bakal menikah deh atau takut menikah lah begitu ya. Nah kalau kemudian mau kita lihat apakah ini adalah sebuah sinyalemen atau hanya omong kosong belaka? Faktanya memang ada datanya, Mas Ishak ya. Misalkan ya misalkan saya ambilkan beberapa di antaranya yang mendukung hal tersebut. Itu adalah laporan Indonesia Gen Z Report di tahun 2024 itu menunjukkan turunnya jumlah pernikahan di Indonesia ya. Jadi di 2023 itu ada sekitar 1.577.255. Dibandingkan tahun sebelumnya itu turun sekitar 30% dalam 10 tahun terakhir tuh Mas Ishak. Nah, terutama jadi kalau Jatim kira-kira turunnya 13.000. Kalau Jakarta, Jabar sangat besar karena penduduknya sangat besar ya, 29.000. Jadi turunnya itu memang cukup signifikan begitu. Nah, satu sisi pernikahan semakin turun, semakin gak minat nikah. Sisi yang lain ternyata jumlah perceraian itu tambah naik gitu ya. Jadi sepanjang tahun 2024 itu pakai Good Start Data kita dapatkan ada 399.921 kasus perceraian di seluruh Indonesia. Yang kalau kemudian disederhanakan kira-kira karena apa penyebabnya, yang tercatat itu terbesarnya disebut perselisihan terus-menerus Mas Ishak. Jadi konflik tidak selesai-selesai ya begitu. Kemudian yang kedua, kalau yang konflik tadi atau perselisihan itu sekitar 63%-an dari yang kasus perceraian tadi itu. Total paling banyak itu karena itu gegeran terus gitu ya. Masalah ekonomi mungkin. Nah, masalah ekonomi yang kedua tersendiri. Tersendiri. Masalah ekonomi itu sekitar 25%, dan ada KDRT ada sekitar 7.000 kasus ya. Nah, dari data ini itu kemudian memang memunculkan sebuah respon yang ditampilkan atau ditampakkan oleh generasi muda kita atau Gen Z tadi ya, dengan menunjukkan bahwa mereka menjadi enggan menikah begitu loh. Nah, pakai data di Medcom Januari 2025 kita temukan dia ketika ditanya gitu ya, apa alasan utama Gen Z kok enggan menikah itu. Yang pertama itu mereka mengatakan ini bukan urutan ya, bukan mana yang terbesar, tapi apa saja alasannya itu ya. Pertama itu adalah persoalan tekanan ekonomi yang tinggi Mas Ishak ya. Hari ini jumlah terbesar pengangguran itu memang ada pada generasi muda kita. Gen Z iya, karena mereka kan sedang turun untuk hunting pekerjaan, masuk ke dunia kerja, tapi lapangan pekerjaan tidak tersedia untuk mereka ya. Kalau yang generasi di atasnya kan rata-rata ya dia sudah bekerja, bukan orang yang baru memulai begitu ya. Meskipun juga kemudian ada yang di antara mereka masih mengalami tadinya punya kerjaan kemudian jadi tidak punya kerjaan ya banyak begitu ya. Jadi memang saat ini itu mereka menghadapi kondisi di mana tekanan ekonomi itu tinggi, sulit nyari kerja. Beberapa kali ada fenomena, ada pembukaan lowongan kerja atau job fair itu Mas Ishak. Mas Ishak bisa lihat ya berapa jumlah pekerjaan yang ditawarkan dibandingkan dengan yang kemudian datang beludak itu kan menunjukkan memang ketersediaan lapangan kerja dengan angkatan kerja kita itu memang tidak sebanding begitu ya. Nah, ada karena itu. Jadi kalau kemudian mereka nanti nggak punya ekonomi yang mapan, ini belum punya kerjaan gitu ya. Nanti jadi gegeran itu, karena itu tadi di antara faktor penyebab perceraian adalah itu. Dan mereka juga menyaksikan gitu loh. Mungkin ada yang kemudian trauma karena menyaksikan itu memang jadi faktor. Lalu yang kedua memang ada di antara mereka yang memang menunda pernikahan bukan karena masalah-masalah seperti itu. Enggak ada trauma, tapi memang fokus pada karir, pengembangan diri dulu, enggak usah buru-buru nikah, itu memang gitu. Juga yang lain adalah mulai ada pergeseran nilai-nilai dalam memandang pernikahan itu. Kalau dulu itu ketika seseorang itu sudah kelihatan lulus kuliah gitu kan, nanti pertanyaannya kan kalau dia masih kuliah, pertanyaannya
kapan skripsinya selesai, kapan kuliahnya selesai. Kalau nanti kuliahnya sudah selesai, kerja di mana gitu kan ya. Kalau kemudian sudah kapan nikah, kalau sudah nikah kapan punya anak, Masya Allah, dan seterusnya ya. Nah itu sekarang sudah mulai Gen Z itu bodoh amat dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu loh. Wong hidup saya sendiri yo. Ngapain kemudian orang-orang itu ngatur-ngatur itu. Sehingga mereka memandang nggak harus setelah lulus kuliah itu pasti harus nikah. Nggak harus. Lalu nikah harus punya, harus. Mereka pandangnya begitu ya. Jadi itu kan karena ada sebuah ada pengaruh juga dari pandangan yang sedang mendominasi secara global ya tentang kebebasan, tentang itu tadi ada banyak hal fenomena tentang kegagalan pernikahan yang juga berpengaruh ya. Kemudian yang keempat ini trauma, memang ada trauma dari pengalaman keluarga. Mungkin mereka berasal dari keluarga-keluarga yang KDRT, melihat ibunya menjadi korban dari KDRT bapaknya, mereka melihat konflik yang sering terjadi di rumah itu yang kemudian membuat mereka dari kecil menangkap itu sebagai fenomena gini amat ya menikah itu kan begitu kan ya. Jadi ada perceraian, ada konflik rumah tangga yang itu menjadikan pengalaman tersendiri di alam bawah sadar mereka memiliki trauma ya. Itu yang keempat. Yang lain lagi Mas Ishak, ada memang kemudian yang akhirnya sebenarnya ya ingin menikah, kalau kemudian dimudahkan ya akan menikah, tapi pada beberapa adat-adat tertentu ada pernikahan itu membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menikah. Iya, apakah itu untuk kultur maharnya atau kemudian pernikahan itu tidak kemudian kayak sudah kadung terlanjur di masyarakat. Pernikahan itu juga bagian dari show off level kemapanan atau tingkat gengsi keluarga. Nah itu akhirnya membeli gengsinya itu loh yang mahal. Ya jadi biaya pernikahan yang besar itu nggak sekedar kemudian misalkan akad nikah di masjid, kemudian mungkin walimah dengan menyembelihkan daging sapi yang cukup untuk tamu-tamu yang hadir begitu, tanpa kemudian harus MUA-nya di sini, bajunya di sini, gedungnya begini. Apalagi kemudian mereka hari ini ketemu dengan fenomena yang lintas batas ya. Mereka juga bisa melihat bagaimana fenomena pernikahannya para artis, bagaimana manajemennya, bagaimana wedding plan yang mereka punya. Nah, itu kan kemudian juga sedikit banyak membuat mereka juga memiliki pernikahan impian tuh yang kayak gini, yang kemudian akan terasa di situ terasa worth it itu kalau gini. Nah itu dipengaruhi oleh banyak hal yang kemudian juga masuk dalam benak mereka tadi begitu ya. Jadi itu bagian yang keenam juga Mas Ishak. Media sosial itu satu sisi juga membuat mereka memiliki beberapa referensi tentang bagaimana pernikahan itu, yang gagal-gagal juga diekspos banyak kan. Baru menikah kemudian gagal juga banyak. Itu juga akhirnya membentuk mereka memiliki referensi tertentu. Demikian pula dengan yang sebaliknya, kalau misalkan ada yang itu pernikahan yang kelihatannya ideal Mas Ishak ya. Nah, itu juga membentuk ekspektasi tersendiri yang bisa jadi malah membuat mereka kalau belum seperti itu misalkan ya, itu pernikahannya kelihatan ayem karena yang suami ganteng, yang perempuan cantik, kaya raya, banyak ya gitu kan ya, mapan, bayar pembantunya, pekerjaan lain dan seterusnya, anaknya cantik-cantik, soli-soli misalkan begitu ya. Nah akhirnya kan muncul kalau mereka itu ditanya yang cewek mau nyari suami seperti apa ya, yang tajirnya seperti Raffi Ahmad gitu kan maunya kan gitu, solihnya seperti Ustadz Adi Hidayat gitu, gantengnya seperti siapa misalnya begitu yang disebut. Nah itu terus cara nemukannya gimana, akhirnya kan membuat mereka menunda gitu kalau belum ketemu itu tadi. Misalkan terlalu tinggi ekspektasinya. Nah, jadi media sosial itu juga ternyata memberikan menanamkan ekspektasi kehidupan tersendiri yang satu sisi yang rusak itu juga mempengaruhi mereka ya. Yang ideal itu juga malah membuat mereka kesulitan untuk kemudian mendapatkan karena harus seperti itu gitu ya. Akhirnya malah nggak nikah karena itu begitu. Apalagi ditambah dengan tampilan di sosmed itu kan seperti kalau ideal tuh kayak memang nggak ada konflik apapun, kayak nggak ada masalah, kayak ada mereka itu memang saja apakah memang benar seperti itu kan begitu. Nah
itu akhirnya satu sisi ya, meskipun itu keidealan tapi ya toksik juga jadinya. Jadinya kan toksik ya. Lo kan keidealan ditampilkan, masa ada manusia itu sempurna hidupnya, tidak ada kemudian salah-salahnya. Itu pasti bapaknya atau suaminya tidak pernah marah, soft spoken banget. Yang istri juga begitu. Apa betul seperti itu seterusnya? Lah kalau di depan kamera ya bisa jadi kan begitu kan. Nah, kita kan perlu kemudian mengungkap faktanya begitu ya, masih saja realitanya apakah memang seperti itu, meskipun apakah juga semenakutkan sebagaimana digambarkan, tapi apakah kemudian namanya ideal yang bahagia itu pasti gak pernah konflik juga tidak gitu. Nah, disclaimer dulu Mas Ishak ya, bahwa ketika kami menyampaikan hal ini itu bukan berarti kita yang membahas ini itu pasti kemudian bisa memastikan pernikahan kita itu adalah pernikahan yang paling berbahagia, yang kita pastikan mendapatkan ridha Allah, tetapi yang kita ikhtiarkan gitu lah Mas ya. Jadi kita bukan untuk mengklaim, tapi kita sama-sama untuk mempelajari, membuka kembali tuntunan Islam. Dan itulah yang kemudian mungkin kalau bagi saya ini pengalaman, karena menikah saya hampir seperempat abad ya Mas ya, hampir 25 tahun. Itu akan menjadi sebuah mungkin sharing yang inilah ilmu kah atau pengalaman kah yang ketika kita men-sharingnya itu berharap itu menjadi kebaikan begitu. Jadi bukan sama sekali bukan dengan ada kesombongan gitu ya Mas Ishak ya. Mau nikah itu mau baru mau lama sebenarnya semuanya ada struggle-nya masing-masing begitu ya. Nah, jadi di sini itu yang kemudian memunculkan ada fenomena marriage is scary itu Mas Ishak. Jadi sampai kalau laporannya IDN Media itu menunjukkan atau mengatakan kalau hari ini ada 100 Gen Z itu ditanya kapan kamu menikah, itu 62% di antara mereka itu masih menganggap pernikahan itu masih terlalu jauh untuk dipikirkan. Belum ke sana gitu. Belum mikir ke sana. Iya. Tapi kalau yang kemudian sejak sekarang itu sudah punya pikiran menolak sama sekali menikah itu ada sekitar 5,3%. Banyak ya. Begitu. Nah, jadi itu yang kemudian kita temukan sebagai fenomena. Jadi ini memang fenomena yang bukan dibikin-bikin ya Mas Ishak ya. Sudah kita bisa baca memang ada faktanya seperti itu. Nah, lalu gimana kalau begitu? Apakah memang benar pernikahan itu menakutkan? Saya ingin memulainya itu dengan mengajak anak-anak kita atau kita semua lah ya, termasuk mungkin yang sudah tua tapi gak nikah, dan itu bukan karena qada Allah, artinya dia itu ikhtiar mau menikah tapi belum ketemu jodohnya. Bisa jadi memang Allah tetapkan memang gak berjodoh di dunia ini kan gitu ya. Selama berjomblo dalam ketaatan atau filah itu tetap akan jadi kebaikan. Tapi kalau memang yang kemudian ini gak menikah karena takut, semoga meskipun bukan anak-anak kita, bukan generasi muda, tapi dengar ini semoga itu juga jadi sesuatu yang memberi insight gitu ya, memberi insight. Ya, jadi kalau kemudian hari ini banyak orang yang mengatakan, banyak kemudian narasi di sosmed itu mengajarkan kalian untuk takut dengan menikah, ingatlah kita itu punya Allah ya. Yang Allah itu yang telah menciptakan kita. Ya, Allah itu yang menciptakan manusia itu. Termasuk Allah pula yang menciptakan manusia itu, dibentuknya itu ada laki, ada perempuan, lalu ditetapkannya syariat tentang pernikahan, bahwa kalau kalian itu ada tugas untuk bertumbuh kembang ya, melangsungkan keturunan dan jenis manusia itu adalah hanya melalui pernikahan. Berarti kan dia yang mensyariatkan pernikahan itu. Maka ternyata kalau kemudian kita membuka apa kata Allah yang sudah menciptakan kita, kehidupan ini menciptakan manusia laki perempuan dan menciptakan syariat untuk menikah itu, Allah justru menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah hal-hal yang bagus Mas Ishak. Hal bagus ya. Pernikahan itu adalah kalau misalkan di hadis itu penyempurna agama seseorang gitu kan ya. Separuh dari agama itu ketika seorang itu menikah dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Itu kan berarti kan sebuah pujian kan begitu kan ya. Bahwa kalau kemudian kita buka di surat Ar-Rum yang sering dinukil ditaruh di undang-undang pernikahan itu ya. Ya, di situ Allah kan mengatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, tapi litaskunu ilaiha kan gitu kan ya, bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah telah menciptakan dari diri kalian sendiri itu azwaja, pasangan-pasangan kalian dari jenis kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian itu merasa sakinah, tenang, tentram
dengannya gitu. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi dan Allah akan menjadikan di antara kalian itu ada kasih sayang, ada hasrat gitu ya, ada romantisme, tapi juga ada kasih sayang di situ begitu. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, ini pada yang demikian ini ada ayat-ayat Allah untuk mereka yang mau berpikir. Jadi ternyata Tuhan yang menciptakan kita, yang nyuruh kita nikah itu malah menjanjikan, diperintahkan yang menikah itu agar kita itu merasakan sakinah karena keberadaan pasangan kita, karena kita juga akan merasakan ada rasa cinta di antara kedua pasangan suami istri tadi, dan juga ada kasih sayang begitu kan begitu, bukan siksa-siksaan, bukan kemudian menakutkan yang kemudian akan saling kalimatnya itu saling tinggi-tinggian untuk saling menyakiti, kan tidak gitu ya. Tapi di situ kita bisa melihat Allah yang memerintahkan kita menikah itu mengatakan seperti itu tentang pernikahan. Demikian pula kalau tadi yang kita sampaikan di hadis Baihaqi itu, Rasul mengatakan kalau seorang hamba itu menikah maka dia sudah menyempurnakan separuh hambanya, agamanya. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din. Kalau dia seorang hamba itu sudah menikah maka dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Falyatakillah fin nisfil baqi, maka bertakwalah kepada Allah untuk separuh sisanya gitu. Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain kita juga kemudian juga menjumpai pujian-pujian juga pada aktivitas menikah itu, dengan Rasul mengatakan nikah itu an-nikahu min sunnati, kan gitu kan? Ya, nikah itu sunnahnya Rasul, artinya itu adalah kebaikan yang diajarkan oleh Rasul. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Bahkan kalau kemudian ada orang yang tidak suka dengan sunnah menikah ini, itu oleh Rasul diberi sebuah keterangan falaisa minni, berarti bukan termasuk golonganku ya, hadis Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi di situ malah ada celaan sebenarnya kalau kemudian orang kok benci dengan aktivitas yang itu menjadi sunnahnya Rasul, menjadi apa yang menjadi bagian amal dan juga apa yang diajarkan dan disyariatkan oleh Rasul kepada umatnya itu ya. Jadi itu adalah pernikahan begitu. Kemudian tapi nanti kalau pernikahan itu kan ada banyak butuhnya, ada banyak ya itu tadi seperti persoalan ekonomi gimana. Bahkan kemudian ada hadis ya, atau ada penjelasan yang kemudian diberikan oleh Rasul bahwa di antara mereka yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah itu salah satunya itu adalah orang yang menikah, kan begitu kan ya. Jadi ada pertolongan ya. Jadi kalau kemudian ternyata kan itu di hadis Tirmidzi dan An-Nasa'i ya, bahwasanya ada 3 golongan yang Allah itu mengatakan dia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. 1, orang yang menikah dengan tujuan menjaga kehormatannya. Lalu yang kedua itu budak yang menginginkan untuk mau membebaskan dirinya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi di situ di antara 3 kelompok yang dia itu dikatakan, diberitahu oleh Rasulullah itu berhak mendapatkan pertolongan Allah, itu ada orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Nah gitu ya. Jadi kalau kemudian malah ada, kalau hari ini tuh kemudian ngapain nikah malah harus bertahan dengan satu orang, enakan zina, gonta-ganti pasangan. Jelas itu berarti kalimat kekufuran, itu kalimat salah. Maksudnya kan kalimat yang mengajak maksiat, malah kemudian merendahkan dan mengatakan buruk pernikahan itu. Tapi justru malah memuji atau mempopulerkan atau menawarkan maksiat dan zina tadi dengan mengatakan itu lebih menguntungkan. Padahal kata Rasul ya, yang sebenarnya kalau hadis itu kan sebenarnya juga sisi kontennya itu ya adalah wahyu ya, masih saya cuman redaksinya adalah dari Rasul. Jadi Allah di situ menunjukkan bahwa orang menikah karena ingin menjaga kehormatannya, itu malah terpuji, itu malah berat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, kan begitu. Jadi kalau kemudian Anda itu mau menikah dan mau justru mencegah diri dari melakukan perzinahan, itu malah kehormatan, itu malah kemuliaan gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Nanti kalau kemudian kita
kita dudukkan. Jadi untuk anak-anakku atau siapapun yang kemudian belum menikah dan karena rasa takut, oh ternyata Allah yang paling tahu kita itu loh. Kita itu diciptakan oleh Allah ya, yang bahkan memberi naluri seksual yang diantara penampakannya itu kita itu suka pada lawan jenis, sehingga kemudian akan mengantarkan kepada munculnya rasa saling cinta, menyayangi dan bisa menikah dan seterusnya. Itu mengatakan pernikahan itu dengan kebaikan-kebaikan seperti itu gitu, bukan sesuatu yang buruk. Lalu berarti di mana ini letaknya gitu kan ya? Berarti sebenarnya bukan pernikahannya yang menakutkan, tetapi kemudian apa yang Anda lihat dalam fenomena-fenomena fakta pernikahan hari ini, dudukkan itu tuh yang nggak pasnya itu di apanya, ya fakta pernikahan hari ini dan para pelakunya tadi mungkin kan begitu kan, yang ada faktor melakukan kesalahan. Kalau pernikahannya, syariat menikahnya itu kebaikan, itu ibadah, itu menyempurnakan agama, berhak ditolong oleh Allah, akan menjaga kehormatan, sebagus itu begitu loh. Sehingga jangan pernah membenci pernikahan itu ya. Nah, set pertama tentang mindsetnya Mas Ishak ya. Nah, yang kedua gitu ya. Jadi yang kedua, berarti kalau memang pengkabaran dari Allah yang Maha Tahu itu mengatakan pernikahan itu adalah sebuah kebaikan, kalau kemudian kita menemui fakta kok menunjukkan ketidakbaikan, ya yang salah berarti bukan syariat pernikahannya, tetapi fakta pelaksanaan menikahnya itu yang mungkin nggak betul. Nah, disitulah kemudian kita ambil pelajaran. Begitu ya, kita bisa jadi melihat, mencermati ada fenomena kegagalan tadi. Untuk apa? Bukan untuk kemudian membuat kita serta-merta responsif atau reaksioner langsung muncul rasa takutnya, tapi dudukkan dengan objektif gitu loh. Ya, oh di situ ada suami-suami yang sangat patriarki sehingga menganggap istrinya seperti budaknya, misalkan begitu. Oh ini ada istri-istri yang sangat materi yang memandang suami hanya sebatas ATM berjalannya gitu misalkan ya. Nah kemudian ada bapak-bapak orang tua atau ibu-ibu yang dia nggak ngerti cara ngurus anaknya sampai anaknya, misalkan kasus yang kemarin itu terlantar, cacingan dan seterusnya, meninggal atau disiksa. Nah, di situ kan dudukkan dengan objektif. Jangan kemudian langsung serta-merta keluar reaksi yang sifatnya reaksioner, langsung ketakutan lah. Kalau begitu berarti kita dikendalikan oleh fakta kan begitu. Harusnya kita itu kemudian bisa membaca fakta itu sebagai sesuatu yang kita hukumi, sesuatu yang kita sikapi. Sementara yang kemudian kita jadikan sebagai standar atau ukuran untuk menilai, melihat, itu tetap syariah. Itulah mengapa pentingnya menguasai betul begitu tuntunan ini, supaya tidak mudah diombang-ambing oleh apa info yang salah, narasi yang salah dan seterusnya begitu. Ya Allah. Nah, jadi di situ berarti harus kita dudukkan. Oh iya, ada unsur bisa jadi ada kurangnya modal atau ilmu yang kita siapkan untuk menyiapkan pernikahan. Nah, berarti apa yang kemudian harus kita lakukan begitu ya, para Gen Z, anak-anakku ya, dan sahabat-sahabat atau review utara menyimak bahwa pernikahannya manusia itu ya, ketika disampaikan oleh Allah tadi itu, dia itu akan menimbulkan atau akan diberikan oleh Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu maknanya itu bukan berarti terus gak pernah ada perselisihan pendapat, bukan kemudian gak pernah ada pertengkaran atau konflik atau kemudian ada gondoknya, ada enggak, bukan seperti itu. Karena kebahagiaan juga tidak terletak kepada kondisi yang misalkan harus gak ada konflik itu baru bahagia, enggak. Sekarang misalkan ya, seseorang itu kalau di dunia ini tuh semua hal itu meskipun tuh kenikmatan itu Mas Ishak, itu sifatnya hanya nisbi saja. Justru ketika kemudian ada bandingannya itulah, maka kita akan bisa melihat besarnya nikmat itu. Ketika kenikmatan itu dicabut atau hilang, baru di situ itu bisa terlihat rasa nikmatnya itu. Tapi kalau kemudian jadi dia nggak hakiki gitu loh. Misalkan orang kalau misalkan kondisi kita ada pada kondisi seperti saudara kita di Palestina, misalkan kelaparan seperti sekarang ini ya. Begitu menemukan makanan, kayaknya paling enak itu kalau saya itu ketemu ayam, misalnya begitu ya. Kita mungkin nggak pernah makan daging, kalau makan sate mungkin sangat enak gitu. Begitu kemudian dapat pertama kali setelah sekian lama tidak mendapatkan nikmat itu, mungkin terasa sangat nikmat kan gitu kan ya. Kalau tiap hari, 3 kali sehari, 4 kali, 1 minggu, 1 bulan, lama-lama
apa? Bosan apa enggak? Iya. Muncul nggak kebosanan atau paling tidak rasa nikmatnya sudah berbeda dengan yang sebelumnya, pengen yang lain. Iya. Artinya berarti kan kenikmatan itu kalau di dunia itu memang begitu. Nggak sifat Nggak selamanya seperti itu. Beda kalau di surga. Itu ketika Anda itu bahagia, itu memang betul-betul nggak ada yang namanya kesedihan, nggak ada yang namanya apa kelelahan, nggak ada itu gitu loh. Kalau kita hari ini itu kemudian merasa enaknya tidur itu karena pernah ada rasa lelah yang butuh tidur. Begitu kemudian kita selesai tidur, rasa nikmatnya segar itu dirasakan karena pernah ada rasa lelah. Tapi dia turu toh, ayo coba. Nggak enak. Nggak enak. Gitu. Ada pembandingnya berarti. Iya, di dunia ini tuh memang seperti itu. Sehingga kemudian jangan dibayangkan bahagia itu atau senang itu ya terus gitu toh. Enak ya, senang ya kalau misalnya belanja terus, mungkin gitu gara-gara nonton video-videonya artis-artis yang kerjaannya itu ke mall sana sini habis itu undangan ulang tahun sana sini kostumnya berbeda, suguhannya berbeda, tapi kemudian terus gitu saja gitu. Coba apanya yang enak gitu? Kalau kemudian hidup itu isinya hanya untuk makan, minum, PAK, PAB ya. Lalu kawin, lah kan sama dengan hewan gitu, tidak ada kualitasnya. Nah, jadi dan itu kemudian kalau kita buka syariat Allah, tuntunan Allah juga memang menunjukkan bahwa hidup di dunia ini itu adalah penuh dengan ujian yang sudah pernah kita bahas pada waktu kita bahas saat ujian pernikahan menyapa itu loh Mas. Nah itu kan sudah kita pernah bahas. Memang sunatullahnya kalau ada hidup ya di situ tuh akan ada ujiannya. Tapi itu tidak mesti akan mengantarkan kita pada tidak bahagia. Orang ibu-ibu yang melahirkan, orang melahirkan anaknya sakit, masa nggak sakit kan dia? Pasti. Lah dalam kesakitan itu apa kemudian dia itu penuh dengan kebencian? Oh tidak. Oh bahagia. Dengan kebahagiaan berhasil melahirkan anak itu dengan kebahagiaan. Sakit tadi itu bahkan bagi dia akhirnya diposisikan itu kecil, karena ada sesuatu yang misi yang lebih besar yang sedang dia cari gitu loh. Nah kadang-kadang gitu. Kalau kemudian kita lihat pernikahan-pernikahan yang buyar-buyar itu, mereka itu sibuk dengan hal yang sifatnya remeh, tidak punya sesuatu misi atau visi yang lebih besar, sehingga gak gegeran kecil saja perkara itu tadi, anduk basah dia taruh di atas kasur, itu dibesarkan ya, gitu. Atau kemudian diulang, itu sampai bikin ngamuk, pecah, sampai bikin yang namanya perceraian itu terjadi kan begitu, karena dia tidak ada kemudian misi yang lebih besar dari itu, sehingga harga yang harus dibayar untuk misi yang lebih besar ternyata saya harus menambah kesabaran ketika menemukan anduk basah ini misalnya begitu, itu nggak ada gitu loh. Nah bahwa pernikahan di dalam Islam itu diberi misinya, diberi visinya, ya visinya itu karena kepemimpinan di dalam pernikahan itu diberikan kepada para bapak gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu para bapak itu adalah pemimpin. Qawwam itu tidak hanya yang narasinya itu sebagai pemimpin, tapi di situ itu dari kata rijal itu ya, laki-laki itu ada unsur kekuatan, tanggung jawab, pengayoman gitu ya, pendidik. Jadi dia seperti itu bagi para istrinya, harusnya seperti itu. Nah di situ kemudian diberi perintah oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, kan gitu ya. Jagalah dirimu dulu ya, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ketika seseorang menikah, kalau dalam pandangan Islam itu menikah kan misakon goli itu kan, perjanjian yang agung yang diprestasikan di hadapan Allah, menggunakan nama Allah untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya tadi haram. Ya, menggunakan nama Allah. Sekalipun yang terlihat itu yang membuat akad itu dua manusia, tetapi di situ tuh masing-masing itu menggunakan nama Allah, menyandarkannya kepada Allah. Jadi di situ berarti kan orang itu menyadari betul konsekuensi dari pernikahan itu adalah tidak hanya di dunia ini, tapi sampai ke akhirat, karena Allah yang akan bertanya. Kalau kamu sampai mendolimi istrimu, ada pertanggungjawabanmu di hadapanku kan gitu. Kalau ada ibu yang kemudian dia mengabaikan atau mendolimi anaknya, kamu juga ada pertanggungjawaban di hadapanku kan begitu. Istri yang tidak kemudian menghormati suaminya juga seperti itu. Jadi semua akad yang terjadi di situ dibangun awalnya itu adalah menggunakan nama Allah di hadapan Allah, dipersaksikan di hadapan Allah. Makanya dia kan mistakon goli itu. Nah, Anda diminta untuk memimpin dan menjaga dirimu, ya, termasuk kemudian keluarga-keluargamu untuk terhindar dari neraka.
berkumpul lagi ke surganya Allah. Semuanya. Itu misinya, itu visinya. Visinya, arahnya. Berarti kalau kapal ini mau saya arahkan kemana? Ada banyak pulau-pulau, oh surga. Itu kan ibaratnya gitu. Lah, misinya bagaimana? Misi pernikahan itu ya tidak bisa dipisahkan dari misi kehidupan itu sendiri. Misi kehidupan kan kita menikah itu salah satu episode hidup kita gitu Mas Ishak ya. Nah, misi hidup itu kan kita dari mana disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Maka seluruh episode hidup kita itu juga dalam rangka ibadah. Maksudnya ibadah di sini apa? Adalah dilakukan seluruh episode hidup kita itu sesuai dengan tuntunannya, termasuk menikah. Nah, itu menjadi misi mereka. Misi dalam pernikahan itu. Maka supaya kemudian kita itu tidak keluar jalur, masing-masing dari orang yang menikah tadi itu harus mengilmui apa rambu-rambu perjalanan ini yang harus dia kuasai, harus dia ilmui. Apa haknya, apa kewajibannya suami, apa kewajiban istri, apa hak masing-masing, apa hak orang tua pada anak, dan kewajibannya, apa hak dan kewajiban anak pada orang tuanya, dan sebaliknya seperti itu. Juga mengilmui tentang ketika mau menikah, mengilmui pernikahan itu, bahkan sampai pada mengilmui kapan pernikahan itu bisa rusak. Artinya tentang perceraian itu juga diilmui kan begitu. Juga diilmui, iya harus diilmui. Karena kalau enggak fenomena-fenomena gampang orang yang bolak-balik talak habis itu kumpul lagi itu bisa jadi menjadi perzinahan. Karena enggak tahu, saking enggak tahunya kan begitu. Jadi memang juga begitu. Wah, ini sudah habis waktunya. Masya Allah. Belum apa. Baiklah, kita break dulu ya. Kita break dulu Ustaz Anje. Baik dulu Victor, Anda juga nanti bisa berkesempatan untuk bisa bergabung dengan kami di 08123493939390 setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Fajar Syiar El Victor. El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Ya, baik dulur El Victor, kita lanjutkan kembali dulur kajian kita pada pagi hari ini bersama guru kita Ustadzah Dr. Haja Faizah Roshidah, Master Kedokteran Tropis. Ya, baik Ustadzah, kita masuk ya Ustadz Anje. Ini sudah ada yang bertanya Ustadz. Ya, sudah ada yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak? Di mana? Saya dari Pak Sul, Surabaya. Pak Sul, Surabaya. Monggo Pak Sul, disilahkan. Ini juga mungkin boleh bisa konsultasi Ustazah. Monggo. Ini tema ini ada kaitannya dengan saya. Yaitu saya sudah punya istri ya, saya sudah meninggal dunia ketika pada waktu COVID ya. Jadi selama 5 tahun saya itu masih pembujang. Nah, pikir-pikir juga nggak enak ya, karena tadi masalah apa itu maksiat dan yang lain sebagainya. Tapi karena ada masalah, karena saya juga punya anak yang tanggungan saya, yaitu anaknya anak ABK, anak kebutuhan khusus. Jadi saya juga nggak enak apa itu dengan apa itu misalkan mau beristri lagi. Kemudian saya apa itu meminang orang juga, jadi tetangga saya sendiri. Namun ya anak itu kadang-kadang belum tentu setuju, ya itu. Ketika pada waktu taruh, saya ajak semua anak saya, anak dia juga saya ajak. Sudah di perjalanan, sudah saya langsung nikah, sudah. Nah, setelah itu ya kan namanya apa, kita itu ada ya apa itu tasakuran ya. Kayak anak sama adik, nggak mau datang katanya malu. Nggak tahu itu bola pikirnya ya. Terus saya sama istri ya nggak apa-apa, digeladi pihak keluarga nggak ada masalah. Nah, karena saya juga punya rumah, dia punya rumah, akhirnya saya punya apa itu tinggalnya banyak di masjid saya. Baik. Itu. Berarti hanya pertanyaan saya gini, bagaimana seperti itu kalau saya lakukan, kalau apa itu kok kurang nyaman dengan anak, tapi kalau dengan istri juga, memang apa itu produk lama dengan produk baru beda. Saya kan punya produk lama, tahan banting. Baik. Kalau produk baru memang jauh umurnya beda, jauh beda.
Ya saya memang cari orang yang baik, tapi nggak apa-apa, saya memang harus Iya. sabar, katanya Sayyidina Umar. Nggih. Nggih. Baik, biar dijawab dulu Pak Sul ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan. Yang Ustaz. pertama kita menyampaikan doa untuk pernikahan Pak Sul ya. Semoga Allah berkahi pernikahan beliau sehingga pernikahan itu menjadi kebaikan, menambah kebaikan yang ada, menambah kenikmatan yang ada ya. Jadi kalau berkah itu masih melekat pada sesuatu, itu akan menambah kebaikan yang ada ya. Oh, kalau berkah ya. Kalau berkah, kalau nggak berkah itu, jadi Yes, yes, pernikahan yes. itu yang baik itu bukan dilihat dari panjang pendeknya, bukan juga dari sisi tua mudanya dilakukannya gitu ya. Kayak berjodohnya orang tuanya Imam Syafi'i, bapak ibunya itu kan beliau meninggal ketika bayi ya, jadi masih bayi sudah meninggal. Artinya berjodohnya itu kan berarti hanya berapa tahun, sebentar nggak lama, saja. ya. Tetapi ketika kemudian dari pernikahan yang barokah yang hanya sebentar itu, lahirlah cukup untuk melahirkan seorang anak yang itu dibutuhkan dan memberi manfaat seluruh dunia Sampai sekian bertahun-tahun hingga Beratus tahun, ya. begitu beratus tahun, ribuan beratus tahun ya sekarang ya. Jadi kebaikannya itu bisa dirasakan. Nanti saya kira kan akan juga masih terus bermanfaat terus itu sampai kapanpun ya. Kita sudah ada itu tetap jasa-jasa beliau, karya-karya beliau akan tetap menjadi kebaikan gitu ya. Nah jadi keberkahan yang kita doakan, dan keberkahan itu kalau di Quran itu walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sami wal ard ya. Kalau saja sekiranya satu penduduk itu beriman dan bertakwa, niscaya dijanjikan oleh Allah, aku akan bukakan keberkahan itu dari pintu keberkahan itu dari langit dan bumi. Nah, dilekatkan keberkahan yang akan dicurahkan oleh Allah itu kalau kita itu beriman dan bertakwa. Kalau itu negeri, itu kalau penduduk negerinya beriman dan bertakwa, ngatur urusan negeri itu dengan keimanan dan ketakwaan. Iman itu berarti atas dasar akidah kita kepada Allah ya, keyakinan kita akan keberadaan Allah, sampai mengantarkan kita itu ngerti bahwa hidup ini harus diatur dengan aturan Allah, lalu kemudian mengatur seluruh aspek kehidupan persoalan-persoalan negeri itu dengan aturan Allah. Maka disitulah akan ada keberkahan. Kalau pernikahan juga sama, mengawali menikah tadi itu bagus, tadi sudah nikahnya juga karena Allah, karena tadi kan menghindari perzinahan, menghindari maksiat, menginginkan menjaga kehormatan. Lalu bagaimana caranya beliau nurut apa kata Allah, apa kata Rasul, yaitu dengan syariat pernikahan. Kan beliau kemudian meminang, kan begitu kan. Itu kan menunjukkan ada akidah yang dijadikan sebagai sandaran atau keimanan, dan juga kemudian syariat atau ketakwaan. Nah, cuman persoalannya kan ketakwaan atau syariat ini itu kan pada banyak seterusnya gitu. Namanya kapal ini tadi, kilometer pertama, kilometer kedua, kilometer ketiga akan ketemu dengan banyak macam, dan itu tetap harus selalu dalam koridor tuntunan syariat. Nah, di situ dulu yang kemudian membutuhkan keistiqomahan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan upgrade ilmu lagi, ya, dan seterusnya. Semoga dimudahkan dalam semua proses itu. Nah, terus kemudian yang tadi beliau tadi kan kemudian mengatakan bahwa ada ketidaknyamanan dalam pernikahan, ketika pernikahan. Jadi memang nggak hanya pernikahan yang kedua seperti ini yang sudah punya anak atau sudah punya pengalaman menikah sebelumnya. Pernikahan yang pertama kali pun itu sebenarnya juga tidak hanya sekedar menikahnya dua orang ya, tetapi di situ kan akan membuat dua keluarga yang sebelumnya itu tidak ada hubungan sekarang itu menjadi terkoneksi karena adanya pernikahan itu. Nah, sehingga di situ memang di antara kema'rufan yang harus diikhtiarkan adalah menyiapkan juga orang-orang yang ada urusannya atau ada hubungannya dan pernikahan itu. Kalau yang sudah punya anak ya berarti mempersiapkan anak-anaknya. Kalau yang sudah punya istri sebelumnya, kalau kemudian nambah istri atau amanah baru dan anak-anak baru, berarti dia harus juga menyiapkan anak-anaknya dia ya. Kalau yang bapaknya ibunya juga menyiapkan anak-anaknya, kedua-duanya menyiapkan anaknya, keluarganya. Karena itu adalah bentuk kema'rufan gitu, sesuatu yang diperintahkan. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh Bapak tadi saya kira beliau juga sudah tahu, saya yakin gitu. Tadi kita doakan dan kita kuatkan saja untuk kemudian kalau ketemu dengan kesulitan, bersabarlah
dengan berupaya untuk tetap memegang tuntunan Islam ya. Jadi kalau ada konflik apapun supaya ndak nyasar, ndak salah jalan, ndak salah arah, yang dijadikan sebagai solusi atau pemutus itu bukan apa mau bapak, apa mau istri, apa kata keluarga, apa kata anak atau kata siapa-siapa, tapi tanyalah kepada Islam. Begitu, tanya kepada Islam. Masalah di situ itu ada rasa yang berbeda. Rasa itu rasa yang berbeda itu Mas Isa. Itu memang di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Bahkan ketika seorang suami memiliki istri lebih dari satu, di antara yang tidak bisa dia kuasai betul untuk adil persis sama itu adalah perasaannya. Tetapi kalau perasaan tadi itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang mendominasi dan malah mengendalikan amal zahirnya, ya, dia tetap berusaha tetap adil gitu ya. Kalau kemudian dengan dengan istri pertama itu dia memberi nafkah sesuai dengan kebutuhannya, dan istri kedua juga begitu kan ya, waktu jatahnya juga begitu dan seterusnya. Jadi sesuatu yang bisa diikhtiarkan akhirnya untuk adil ya dilakukan. Tapi kalau masalah rasa di situ kemudian sama dengan orang tua punya anak banyak gitu ya, apakah sama persis perasaan anak dengan anak pertama, kedua, ketiga? Meskipun kalau ditanya sayang semua. Tapi ada kalanya itu terus kapasitas dengan anak yang ini tuh beliau lebih senang kalau ditemani sama anak ini kalau lagi sakit. Tapi ya bukan dengan yang ini. Itu masalah perasaan yang memang manusiawi begitu, tidak bisa. Tapi tidak boleh kemudian sampai mengantarkan pada terjadinya kezaliman. Maka di situ letakkan kalau misalnya konfliknya itu persoalan antara harta yang masing-masing sudah punya, kan juga jelas juga dalam misal penjelasannya. Istri sudah punya harta sendiri, bapak punya harta yang itu menjadi milik bapak, tapi ada juga kewajiban memberi nafkah. Nah, kalau yang kemudian menjadi tanggungan Anda itu adalah istri dan anak Anda kan gitu. Kalau kemudian anak-anaknya istri itu sebenarnya itu adalah kalau dia pernah bercerai gitu ya. Kalau dia bercerai itu sebenarnya masih, kalau di perempuan, anak-anak perempuan itu masih menjadi tanggungannya orang ayahnya yang masih hidup tadi. Sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan dia itu tidak punya tadi meninggal misalkan suaminya yang dari yang janda tadi, juga ada mekanisme perwalian itu ke siapa itu jelas semua. Cuman hari ini tuh kenapa tidak bisa dilakukan dan tidak bisa ditegakkan hukum itu, sehingga anak-anak itu tidak ada yang ceritanya keleleran, nggak ada yang ngerambut itu karena memang karena satu sisi pemahaman yang benar tentang kewajiban nafkah dan perwalian itu memang mulai hilang di tengah umat. Yang kedua memang hukum itu tidak ditegakkan, sehingga orang kalau misalnya ada ibu-ibu yang diabaikan oleh suaminya kan bahkan dia tidak bisa laporan gitu ke negara gitu. Itu bahkan dianggap sebagai persoalan privasi, keluarganya malah gak ikut-ikut. Padahal di situ ada sebenarnya tanggung jawab yang diatur secara lengkap itu dalam Islam. Habis ya waktunya. Iya. Wah, kalau itu saya langsung ini aja ya, masuk kepada semacam closing statement atau penekanan gitu ya Mas ya. Jadi untuk Gen Z tadi, pernikahan itu bukan menakutkan. Pernikahan itu bukan sebuah penyiksaan atau pengekangan. Tapi dia justru dikabarkan oleh pencipta kita, pernikahan itu adalah kebaikan. Pernikahan itu adalah di dalamnya ada keberkahan. Dia adalah ibadah. Namanya ibadah itu kebaikan, kita masih sakit. Akan bisa mengantarkan kita bahkan meraih yang namanya kebahagiaan hakiki dan keridhaan Allah yang bisa mengantarkan kita sampai kepada surganya Allah. Gitu. Sehingga ini adalah kebaikan. Jangan kemudian terpengaruh oleh narasi-narasi yang mencitraburukkan pernikahan. Persoalan kemudian pernikahan di sini, hari ini kita lihat itu ada banyak masalah. Maka Anda dudukkan berarti praktek menikahnya itu yang kemudian ada salah, dan kemudian kita cari tahu bagaimana berarti kalau begitu supaya tidak terjadi praktek yang salah, kita harus membuka tuntunan Islam. Kalau membuka tuntunan Islam, kita akan tahu bahwa di situ ada rincian yang sangat detail tentang bagaimana kamu seharusnya mengawali pernikahan, visinya, dan bagaimana kemudian mengawal pernikahan itu dengan kebaikan, yaitu misinya, yaitu menjalankan sesuai dengan tuntunan Allah. Maka mengilmui tuntunan Allah tentang pernikahan ini itu sudah bisa dimulai sejak sekarang Mas Isa. Jangan nunggu
mau nikah. Tapi sudah sejak sekarang dicicil supaya kemudian itu akan menjadi pencegah dari melakukan kesalahan dan akan menjadi penguat begitu. Jadi kita doakan anak-anak kita itu menjadi generasi-generasi muda yang insya Allah bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang hendak dia realisir, ya, meraih surga Allah, mendapatkan ridho Allah, melahirkan generasi-generasi solih-solihah untuk kebaikan bumi. Itu ada misi yang besar. Lahirnya hamba-hamba yang akan juga sujud kepada Allah, itu adalah misi besar. Sehingga ketika kita punya misi besar seperti itu, visi besar seperti itu, ketika kita menghadapi kesulitan sedikit, misalkan ada kalanya suami rizkinya ternyata hari ini agak seret gitu ya, kita masih punya Allah yang membuat kita itu insya Allah kekurangannya itu akan disempurnakan oleh Allah. Tapi kalau tidak punya Allah nggak bisa, masih hitungannya kalau seseorang itu sudah tidak punya Allah itu sudah hitungannya apa ya, di atas kertas saja. Kamu punya apa, saya punya apa, maka di situ deal-dealannya. Tapi kalau punya Allah, ada kalanya suami sakit, ada kalanya istri yang sakit, akan tetap bisa dengan sabar dijalani karena berharap ada akhirat, ada Allah yang akan memudahkan, ada Allah yang membantu dan seterusnya. Begitu ya Mas Sakia. Semoga menjadi kebaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.